Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semua? Masih bersama Budi Usman dalam kegiatan Bincang Podcast Cerdas dari tangerangutaranews.com. Hari ini hari Jumat tanggal 22 April 2022 kita bertemu dengan abang kita nih, salah satu aktivis juga akademisi, yaitu Bang Adib ya. Ya. Adib apa namanya, Bang? Adib Miftahul, Bang Budi Usman. Miftahul ya. Dari namanya sudah jelas ini berbau-bau nama Arab ya. Ya, berarti bapaknya ini nih senang baca Quran mungkin, orang tua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bang Adib, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Budus. Saya terima kasih Bang Adib bisa hadir dalam acara podcast ini. Adalah salah satu platform daripada media sosial. Kita harapkan tujuan daripada podcast ini adalah memberikan informasi publik ke masyarakat. Walaupun kita bukan wartawan ya, tapi kita bagian daripada netizen ya. Jadi sekarang orang punya pilihan, bisa lihat di TV, di Facebook, di Instagram, dan itu kan nanti tinggal publik yang menilai. Betul. Hari ini saya mengundang Pak Adib berdasarkan ada permintaan dari netizen nih. Tolong dong, Bang, ada 4 orang yang bikin komen di kolom kita, ya minta Bang Adib diundang. Jangan yang tokoh-tokoh publik yang dekat-dekat dengan pemerintah aja. Nah, jadi kita undang biar untuk memberikan bahwa kita ini adalah podcast yang independen ya, netral, dan kita menyatukan apa, Pak? Keragaman. Iya, oke. Terima kasih Pak Faisal, produser acara, serta Pak Tommy, kameramen. Tema hari ini adalah kita mengenai penguatan peran civil society dalam pengawasan pembangunan Tangerang. Khususnya mungkin kita akan lebih spesifik bicara tentang utara. Saya minta pendapat Bang Adib, bagaimana sebenarnya tentang pembangunan utara yang Pak Adib tahu sekarang ini? Ya, terima kasih Bang Budus atas waktunya teman-teman di tangerangutaranews.com. Kalau kita melihat pembangunan, ada istilahnya pembangunan partisipatif. Tentunya adalah bagaimana pembangunan itu rakyat bukan hanya sebagai objek tapi subjek di sini. Makanya harus diketahui bahwa keterlibatan mereka sejauh mana. Karena pembangunan itu kan untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau masyarakat tidak dilibatkan, pastinya nanti akan menimbulkan banyak masalah. Makanya tadi saya katakan ada pembangunan partisipatif, ada kolaboratif di situ. Ada kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan stakeholder. Ketika misalnya kita berbicara soal pantura, ya itu sudah jelas. Berarti ada korporasi besar, ada pemerintah, ada masyarakat. Sejauh mana harmonisasi itu dibentuk? Tentunya di situ. Selama tidak ada harmonisasi, saya kira akan menjadi masalah suatu saat. Begitu Bang. Terkait dengan RPJMD Bupati Tangerang yang sekarang sudah tinggal setahun lagi ya. Salah satu visi misi dia adalah membentuk pembangunan yang cerdas, sehat, serta berwawasan lingkungan. Pertanyaan saya, 3 konsep ini apa sudah terlihat di lapangan? Ya, kalau kita lihat parameter RPJMD Pak Bupati, saya kira kok masih jauh ya. Saya mengkritik soal ini. Karena gini, saya mendengar informasi ada soal rencana tata ruang, rencana tata wilayah kabupaten itu yang mau digugat juga. Karena bagaimana misalnya soal resapan air, lahan terbuka hijau, dan lain sebagainya, itu banyak yang diubah gitu loh. Dan diduga banyak memang menguntungkan korporasi. Ini juga perlu menjadi catatan. Berarti termasuk tadi pembangunan yang partisipatif itu mungkin ya, yang kurang maksimal. Makanya saya bilang ketika pembangunan itu, bagaimana sih suara rakyat sebenarnya yang termaktub dalam rencana tata ruang yang direvisi itu, kan gitu. Kalau kita berbicara soal pantura RPJMD, kalau saya kira sih untuk tadi yang Bang Budus ungkapkan, saya kira masih jauh ya. Kalau kita bicara 1 sampai 100, saya bisa katakan baru nyampe mungkin 50%-nya gitu loh. Nah ini harusnya harus dikejar. Dan dalam 1 tahun ke depan saya agak pesimis itu bisa dikejar soal RPJMD Pak Bupati. Gitu. Dari waktu yang udah tersisa ya. Apalagi secara politis kan Pak Bupati ini mau berkontestasi di provinsi sebelah gitu kan. Kalau dapat perahu juga. Ya, itu di lain soal. Tapi saya kira saya akan mengamati bahwa fokus pada penentuan RPJMD beliau itu sangat mutlak saya kira. Jangan terpecah konsentrasi nih ke sana, karena saya melihat bahwa secara politis beliau sudah terkonsentrasi ke sana. Makanya kalau ditanya Bang Budi Usman tadi, saya kira 1 tahun lagi tidak akan terkejar. Kalaupun misalnya 2024, taruhlah 2 tahun. Menarik tentang konservasi dan resapan air serta ruang terbuka hijau. Yang Bang Adib amati untuk utara dan kabupaten umumnya, bagaimana sebenarnya?
pelaksanaan hal yang tadi disebut tersebut? Ya, saya pernah ditanya oleh wartawan, saya katakan bahwa mereka menghadirkan fakta ke saya. Ini loh Bang, faktanya adalah ada pembangunan di Pantura itu dan ternyata memang ada yang harus dibenahi. Banyak orang yang terkena banjir itu bukan sehari 2 hari. Walaupun itu bukan banjir, genangan lah taruhlah. Itu tidak pernah terjadi, tetapi sekarang terjadi. Ini kan berarti ada sesuatu masalah gitu loh. Makanya ternyata pembangunan kolaboratif, pembangunan partisipatif itu belum maksimal dikerjakan. Makanya saya bilang upaya supaya memaksimalkan penguatan peran civil society itu gimana caranya, Pak? Ya. Pertama seperti Bang Budi Usman ini penguatan civil society, bagaimana kita membuat kontrol kepada pemangku kepentingan gitu kan. Lewat Bang Budi Usman kan menarik daripada kata-kata netizen kan. Netizen itu bagaimana bilang seperti apa. Karena kan suara mereka harus didengar. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi penguatan civil society. Bagaimana misalnya RPJMD yang sambil lurah nanti dibahas, bagaimana mengundang masyarakat ini penting. Karena kalau tidak ada keterlibatan mereka, jangan apa namanya, kita berharap pembangunan itu nanti dinikmati oleh mereka. Pasti banyak kontranya. Makanya saya bilang bahwa mutlak dan prinsip menurut saya adalah pembangunan partisipatif, pembangunan kolaborasi dengan masyarakat itu menjadi bagian mutlak. Pesisir Tangerang ini punya garis pantai yang memanjang hampir 52 km. Ya. Dan ini mengandung banyak potensi sumber daya alam yang belum bisa tereksplorasi. Dan dari catatan kami, kita belum punya pantai publik yang betul-betul gratis untuk masyarakat. Nah, contoh kita ada punya pantai Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Mau, sampai ke Tapang itu semua masih pantai yang belum bisa dikelola untuk potensi PAD. Bagaimana menurut pendapat Pak Adi? Ya, saya selalu mendukung soal investasi. Tapi bagaimana investasi itu juga ada kolaborasi yang bisa benar-benar memerdekakan orang Pantura di situ. Jangan sampai nanti pemerintah daerah hanya membuat karpet merah yang diuntungkan hanya pengembang swasta. Itu yang tidak boleh. Makanya tadi saya katakan pembangunan itu harus partisipatif, ada kolaborasi masyarakat di situ. Ketika Bang Budi Usman bilang ada garis pantai yang memanjang, ayo dong, warga Pantura juga harus dimanjakan dengan itu. Jangan sampai mereka yang lahir tua di sini ke pantai juga artinya nantinya bayar. Artinya politik will pemerintah kalau begitu. Iya dong, harus ada goodwill dan political will dari pemerintah. Sampai hari ini kita belum punya loh, satu pun masuk retribusi negara. Nah, justru itu, inilah yang harus kita dorong. Jangan sampai nanti orang Pantura itu ke pantai yang tadinya dulu gratis nanti bayar. Makanya tadi saya katakan bahwa kolaborasi ini penting. Jangan sampai nanti kolaborasi mereka hanya dengan pemerintah daerah, dengan pengembang, investasi. Saya sekali lagi tidak menolak investasi. Ada cerita terbaru, kami sempat pantau ada Green Belt di Pik 2. Ya, itu kan termasuk kawasan resapan air kan, Green Belt ya. Dan di situ yang kita bingung, mereka bisa mengolah lokasi sungai yang dulu kotor, tercemar, bisa disterilisasikan sehingga menjadi lahan yang memang bisa digunakan untuk perairan. Nah, pertanyaannya, itu kan salah satu bentuk swasta berkontribusi ke publik. Bagaimana menurut pendapat Bang Adib? Ya, tadi saya katakan investasi itu sebuah keniscayaan. Kita akan mendorong itu, kita akan dukung itu selama memang ada masyarakat yang diuntungkan. Itu yang benar kan? Bagaimana nanti regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah kabupaten itu juga memihak kepada rakyat, tetapi juga investasi bisa ditarik. Itu kan sebuah harmonisasi. Betul. Nah, pertanyaannya adalah sejauh ini apakah harmonisasi itu sudah maksimal apa belum? Ini harus kita dorong. Kalau belum ya ayolah kita dorong kan. Apa mungkin Green Belt itu dibuat rapi mungkin karena untuk menarik pengunjung atau penghuni yang di sana, bisa jadi kan strategi bisnis dari. Ya, saya kira kan gini, pemerintah itu kan juga harus bisa mendorong bahwa misalnya pengembang besar itu bisa mengeluarkan CSR ya, kalau orang Pantura misalnya menikmati itu bisa gratis atau apa kan bisa-bisa saja. Ini kan tergantung political will negara yang mengatur saja sebenarnya. Terakhir kemarin 2 minggu lalu ya ada MOU antara Pik 2 dengan Pemkab Tangerang terkait bukan bagi hasil ya, disebutnya kontribusi pengembang terhadap masyarakat sekitar. Di situ diantaranya perhatian terhadap kerjaan, terhadap hidup, dan terhadap perbaikan infrastruktur. Nah, menurut Pak Adib, MOU ini sebenarnya maksudnya apa ini? Ya, kalau MOU itu saya kira juga bagus, tetapi biasanya implementasinya nih yang sulit. Ya,
Jangan hanya atas nama masyarakat, atas nama rakyat, hanya oknum-oknum tertentu yang menikmati. Makanya tadi Bang Budus, kalau kita bicara investasi itu sebuah keniscayaan, tetapi jangan sampai bahwa investasi itu yang menikmati hanya korporasi dan oknum-oknum tertentu, ini yang tidak boleh. Makanya ada kolaborasi di situ. Sejauh mana warga Pantura itu menikmati kemerdekaan di daerahnya sendiri. Mereka tidak ada, akhirnya apa? Yang selalu didengungkan oleh pemerintah kan gini, investasi bakal mendorong lapangan pekerjaan, akan mendorong taraf hidup orang Pantura. Percepatan bangunan. Percepatan pembangunan. Nah ini harus kita tagih. Harus terakselerasi dengan kesejahteraan masyarakat. Betul. Karena bagaimanapun Nah yang terjadi sekarang gimana? Yang terlihat? Ya, saya katakan kalau terlihat secara fakta realitas belum. Tetapi kita harus dorong itu. Bahwa saya yakin juga pengembang juga pasti punya niat yang baik. Kan begitu. Dan pemerintah juga punya niat baik. Tapi jangan sampai niat baik itu dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu. Itu yang terpenting menurut saya. Gitu loh. Itu yang sering saya kritisi. Kenapa ini yang saya mau tanya nih, ada pertanyaan netizen. Ini Bang Adip kok ke Pantura ini getol bener statement. Apa motifnya? Iya, kalau saya bahwa saya akademisi, terserah orang mau bilang apa. Sejauh mana advokasi apa warga, bahwa investasi itu ada, tetapi juga jangan menyakiti rakyat. Kan itu yang terpenting. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, ayo kita luruskan di situ. Makanya saya tampil juga bersama teman-teman. Akhirnya kan kejadian. Ada sesuatu yang tidak beres, harus kita bereskan. Itulah keniscayaan. Bukan kita mau cari-cari kesalahan ya? Oh iya, enggak dong. Makanya kita bilang bahwa teman-teman di Pantura ini juga butuh investasi, itu penting. Tetapi investasi itu juga punya nilai jual, nilai tambah buat orang Pantura. Tadi yang termasuk program RJPMD itu pembangunan berwawasan lingkungan. Ya. Itu mungkin. Iya. Makanya saya bilang jangan sampai pemerintah daerah itu hanya dalam tanda kutip hanya menawarkan janji surga. Itu yang tidak boleh. RPJMD misi kampanye kalau mau dicoblos maunya begini. Tapi last minute implementasi perwujudannya agak susah. Ini kan lagi-lagi atas nama Tangerang Utara bentar lagi akan punya tol Kataraja. Sekarang udah pembebasan, malah sudah sampai ke Tanjung Pasir ya. Konstruksinya ya. Nah pertanyaan saya, kita punya JLU juga di jalan lama ya. Masalahnya sekarang JLU kita ini sudah ruas jalannya pertama lebarnya juga minim, terus juga kiri kanannya juga infrastruktur irigasi dan drainase juga tidak maksimal. Nah sebenarnya yang jadi kebutuhan warga ini tol atau JLU sebenarnya. Nah, makanya kan akhirnya di semua daerah di Indonesia pasti akan terjadi pertanyaan seperti ini. Jangan sampai nanti klaim dari pemerintah atas nama proyek strategis nasional, akhirnya orang sekitar akhirnya tidak tercapai nih. Kebutuhan yang real itu apa sih sebenarnya? Jangan hanya yang dinikmati adalah orang-orang tertentu. Ini yang tidak menurut boleh. Bang Ali sebenarnya tol atau JLU sebenarnya yang perlu diadakan sekarang ini? Kalau menurut saya kira dua-duanya harus jalan. Karena kita tadi saya katakan Bang Budus bahwa ketika terintegrasi antara tol itu juga penting. Tetapi JLU juga penting juga. Tapi JLU itu kan kewenangannya Banten. Ya, justru inilah yang harus kita tagih kepada pemangku kepentingan, gubernur, bupati. Sejauh mana sih sebenarnya mengakomodir kepentingan warga Pantura? Kalau kita bicara soal misalnya konektivitas itu juga penting, tetapi jangan sampai bahwa mereka juga nanti terjadi genangan air, banjir dan sampai menimbulkan konflik sosial, masalah baru, itu juga tidak boleh. Nah inilah sebuah harmonisasi. Makanya ujungnya sebenarnya tadi Bang Budus, pembangunan partisipatif, pembangunan kolaboratif. Berarti termasuk good governance juga itu ya? Iya dong, good governance itu penting. Bahwa tata kelola pemerintahan yang baik itu karena kalau ada warganya juga ngikutin partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Kalau nggak salah ya. Iya. Kan Bapak kan dosen. Pak Arif ini dosen apa Pak? Saya dosen FISIP Bang. FISIP ya. Tapi ada kritik nih. Itu Adip dosen FISIP kok ngacak-ngacak ke urusan agraria, ke pertanahan. Sebenarnya gimana sih itu? Sebenarnya itu fokusnya gitu. Jarang-jarang orang bicara gini. Saya katakan bahwa pengamat politik dan kebijakan publik. Tapi orang jangan banyak yang lupa. Politik kebijakan politik itulah yang sebenarnya awal mula dari kebijakan negara ini. Kita makan di warteg aja karena kebijakan politik. Kalau diulur-ulur ya. Kalau aturan nggak boleh ada warteg di situ, politik kan? Kita bisa makan sepiring 10.000 dengan nasi, lauk pauk. Mengatakan bahwa politik itu hanya untuk orang-orang yang bos, perutnya kenyang aja. Itu gimana tuh? Oh tidak dong. Justru kalau warga itu aware dengan keputusan politik, Pantura akan lebih maju daripada sekarang. Misalnya kan begitu. Dia akan memilih pemimpin yang baik, yang representasi dari rakyat. Kan gitu. Makanya tadi saya katakan Bang Budus, kita makan warteg 10.000 dengan ikannya 2 itu karena kebijakan politik. Apa maksudnya? Sembako murah. Ya kan? Kita menikmati Pantura yang misalnya jalannya bagus, bagaimana sanitasinya juga baik, bagaimana ruang terbuka hijau dimajakan buat rakyat, itu karena kebijakan politik. Baru kebijakan publik kan begitu. Makanya dua hal itu saya selalu katakan,
Saya pengamat politik dan kebijakan publik, gitu loh. Karena di FISIP itu ya mengajarkan seperti itu. Karena kata kuncinya, rohnya adalah kebijakan Pak politik. Adip ini apa kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya? Saya S2 tapi lagi ya mau sekolah lagi lah. S2-nya apa? Saya S2-nya komunikasi politik. Oh, berarti kompol ya? Kompol. Saya juga kompol. Iya. Kompromi belum pol. Betul. S3-nya ngambil apa lagi nih? Saya tetap nggak jauh-jauh dari politik lah. Berarti UI? Enggak, saya mau di Kementerian Pertahanan. Oh. Universitas Pertahanan, sorry. Oh, berarti ya Hikmawanto jual Iya, ya? iya. Saya juga ngambil program doktor juga. Iya. Mondok di kantor. Tapi sebenarnya benar Bang, Iya. mau S2, S3 nggak ada masalah. Iya. Itu kan hanya, benar saya meyakini bahwa itu hanya tanda kita Jadi nggak belajar. ngejamin sekolah tinggi itu dia Enggak. peduli ya? Saya Ngejamin enggak. ya. Apalagi saya yang pernah hidup di pesantren, saya kira Pak Adip sebenarnya asli mana Pak Adip? saya Pati, Jawa Tengah. Pati, berarti sekampung sama ini ya, sama siapa? Pati itu masuk ke Tapal Kuda ya? Bukan di Jawa Tengah tapi daerah-daerah. Dekat-dekat Jepara kan? Iya, dekat Jepara. Iya, iya, iya. Kalau dulu Ini ada- bisa nyasar ke Tangerang gimana? Saya dulu sama Bang. Ya kita melihat Jakarta itu kan eksentrik, miniatur Indonesia, tujuan orang dari mana-mana. Ketika dari 98 kita ke sini ya kita pengen sesuatu yang baru lah gitu. Saya juga dulu sama jurnalis lama dan saya pensiun akhirnya ngajar aja lah udah. Oke pemirsa, kita tadi sudah ngobrol dengan Bang Adip, cukup enak juga ya Bang Adip ya. Ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol lama, tapi karena kondisinya juga Bang Adip capek, habis pulang dari mana? Dari Jakarta ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang Bang Adip punya bisa bermanfaat untuk bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat. Yang pasti saya harapkan dari kesimpulan yang dibilang Bang Adip bahwa pembangunan tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat. Yes. Dan penguatan sipil society itu akan terwujud bila mana tadi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat bisa dikedepankan. Ya. Itu mungkin dari saya. Hari ini kita ketemu dengan Bang Adip, nanti kita nyari tema lagi, mudah-mudahan bisa bawa manfaat ya. Siap. Mungkin saya minta harapan sedikit Bang Adip terhadap regulasi atau pemerintah terkait dengan pembangunan yang ada. Ya, saya itu ngajar di kampus Tangerang, mahasiswa mahasiswa saya banyak di daerah Pantura. Saya berpikir bahwa orang Pantura harus makmur di tanahnya sendiri, itu penting. Investasi sebuah keniscayaan, tapi kolaborasi juga penting. Jangan sampai nanti orang Pantura hanya melihat orang berdansa di tengah-tengah mereka. Mereka juga harus ikut berdansa. Hanya itu saya bilang, Bang. Jadi jangan hanya menjadi penonton ya. Iya dong, itu clear. Berarti penguatan SDM. Penguatan SDM tadi itu tetap, kolaborasi partisipatif itu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Oke, terima kasih Bang Adip atas Sama-sama, Bang. testimoninya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selamat kepada tangerangutaranews.com. Ini platform media sosial. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu kepada negara, kepada bangsa, dan kepada masyarakat. Karena intinya adalah pelibatan civil society menjadi bagian penting. Apalagi ini di era keterbukaan. Saya kira kehadiran tangerangutaranews.com sangat dinantikan oleh bukan hanya warga Pantura, tetapi semuanya yang ada di Banten dan secara umum di Indonesia. Yakinlah bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat, orang akan mempunyai literasi yang baik. Ketika literasi yang baik dinikmati oleh masyarakat, disitulah keberhasilan kita untuk menyampaikan sebuah amanah informasi yang penting. Inilah sejatinya roh dari penyampaian informasi. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita semuanya, karena kita akan memberikan sesuatu yang baik atau pesan bernutrisi kepada masyarakat. Selamat sekali lagi. Tangerangutaranews.com menjadi platform media yang baik, yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Terima kasih.